Ketika saklar dinyalakan, panas solder menjadi maksimal. Dan ketika saklar dimatikan, panas solder menjadi menurun. Solder yang saya pegang ini asalnya seperti ini. Nah, di sini saya menambahkan gagang tambahan dan juga sebuah saklar yang ada lampu indikatornya. Apa sih fungsi dari saklar ini? Apa manfaatnya buat solder? Dan bagaimana cara merangkainya? Untuk itu, simak terus video ini sampai dengan selesai. Berhubung solder saya baru ada satu, jadi saya tidak bongkar-bongkar dulu, karena saya butuh menyolder juga untuk menyambungkan kabel dan dioda pada saklar. Sebetulnya saklar ini bisa dipasang pada gagang solder tersebut, tapi berhubung gagang soldernya kecil, jadi saya menyiapkan gagang tambahan. Di sini saya menggunakan saklar 3 pin atau 3 kaki yang ada lampu indikatornya. Dan untuk menurunkan tegangan listrik pada solder, saya menggunakan sebuah dioda IN4007. Nah, dioda ini bisa dibeli di toko-toko listrik. Harganya tidak lebih dari Rp1.000 aja ya, ataupun bisa ambil dari barang-barang bekas. Sebelum dioda dipasangkan ke saklar, saya harus memeriksa terlebih dahulu dengan menggunakan avometer. Apakah dioda tersebut masih bisa digunakan atau tidak? Jangan sampai memasang dioda yang sudah tidak bisa digunakan atau sudah rusak. Dan ternyata diodanya masih bagus ya teman-teman, masih berfungsi. Jadi saatnya kita memasangkan dioda tersebut pada saklar. Saklar ini mempunyai 3 kaki atau 3 pin. Nah, pin pertama berwarna silver, itu sebagai input atau yang akan menerima tegangan listrik dari PLN. Sedangkan pin 2 berwarna silver juga, itu sebagai output yang akan mengirim tegangan listrik kepada elemen solder. Dan yang kaki ketiga atau pin ketiga berwarna kuning keemasan, itulah yang akan menyalakan lampu indikator pada saklar dan juga sebagai output yang akan mengirim tegangan listrik pada elemen solder. Saat menyolderkan atau menyambungkan dioda pada saklar, pastikan pada bagian dioda yang ada garis berwarna putihnya itu berada di kaki saklar nomor 2. Sedangkan pada bagian dioda yang warnanya hitam polos itu berada di kaki saklar yang nomor 1 atau pin 1. Jika dioda sudah disolderkan ke saklar, selanjutnya adalah siapkan 4 lembar kabel yang akan disambungkan ke masing-masing pin saklar. Panjang dari masing-masing kabel kurang lebih 4-5 sentian ya, tergantung kebutuhannya. Selanjutnya solderkan 1 lembar kabel pada pin 1 seperti ini. Lalu solderkan juga 1 lembar kabel pada saklar pin 2. Sedangkan pada saklar pin 3 yang warna kuning keemasan itu, kita menyolderkan 2 lembar kabel. Dan hasilnya seperti ini. Dan jangan lupa untuk keamanan kita beri selongsong bakar. Langkah selanjutnya, kita potong dulu kabel listrik yang ada di solder. Lalu masukkan kabel listrik tersebut ke gagang tambahan. Selanjutnya, sambungkan kabel yang dari listrik tersebut ke kabel yang ada di saklar pin 1 dan kabel yang ada di saklar pin 3. Saat menyambungkan antar kabel, jangan lupa menggunakan isolasi bakar atau isolasi lilit ya, untuk keamanan. Dan hasilnya seperti ini. Sekarang saklar sudah menyala dan ini ada 2 kabel. Kabel inilah yang akan menyambung ke elemen solder. Sebelum disambungkan ke elemen solder, saya akan memeriksa tegangannya terlebih dahulu. Saya memeriksanya dengan menggunakan avometer digital. Saat saklar menyala, tegangan listrik yang ada di kabel ini adalah antara 230 sampai 240 volt. Berarti itu sama dengan tegangan listrik di rumah saya. Dan sekarang saya akan coba mematikan lampu saklarnya ya. Berapakah tegangan listrik yang mengalir? Dan ternyata sangat kecil sekali ya teman-teman, 0,0 sekian ya. Untuk lebih meyakinkan lagi, kita akan memeriksa tegangan listrik pada kabel yang tidak menggunakan saklar, hanya menggunakan dioda saja. Setelah melewati dioda, tegangan listrik menjadi sangat kecil sekali, yaitu 0,01 sampai 0,04 volt. Dan sebelum melewati dioda, tegangan listrik menjadi normal antara 230 sampai 240 volt. Berarti sama dengan ketika menggunakan saklar yang sudah dipasang dioda tadi. Karena pengetesan sudah selesai, saatnya kita menyambungkan kabel yang dari saklar ke kabel elemen solder. Dan hasilnya seperti ini. Sekarang tinggal kita rapih-rapih ya teman-teman.
Dan ini hasil akhirnya. Kita sudah mempunyai sebuah solder yang ada lampu indikatornya dan juga ada saklar pengatur suhu. Wih, panasnya mantap. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jika ada kekeliruan dalam proses perangkaian solder ini, silahkan tulis di kolom komentar untuk bahan perbaikan saya. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik follow atau subscribe. Dan juga teman-teman boleh mengomentari video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.